apakah kita lebih sayang pada susu yang paling mahal itu, pada susu yang tertumpah? Anak kita pasti menyadari dan tahu ketika kemarahan itu selalu hadir di depan matanya. Jiwanya pun menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kok lemes Besti? Ini saya tergantung pesertanya loh ya. Kalau pesertanya lemes, saya juga lemes. Apalagi perjalanan jauh dari Banten, Tangerang ke sini. Siap semangat? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kurang keras, makin keras. Tepuk tangan semuanya. Halo Besti. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai ya. Halo. Hai. Halo. Hai hai halo. Hai hai hai. Halo 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 hai. Halo. Faktor U menentukan. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Ini ada bapaknya? Ada. Ini kenapa ada bapak? Tepuk tangan untuk bapak-bapak istimewa di belakang sana. Karena setiap parenting itu hampir 90% 100% itu ibu-ibu yang hadir. Betul apa betul? Kok ada hadir yang hadir, kok ada bapak-bapak, berarti bapak-bapak istimewa. Kenapa nanti nomor rekening saya kirim ya? Sudah siap belajar? Siap. Sudah dari jam berapa ini Bunda di sini? Gimana, anget-anget dingin ya? Gak apa-apa ya. Demi anak kita harus berkorban. Betul atau betul? Meskipun panas bergerak. Di lautan berseberang. Pagi ini kita mau belajar. Yang semangat ya. Ojo ngantuan. Besti. Fokus. Terima kasih. Belajar Bunda. Kenapa kau harus belajar? Tapi seberapa bahagia kita menjalani. Setuju? Sudah berapa bahagia sih kita menjalani rumah tangga kita? Itu menjadikan salah satu syarat kesuksesan kita dalam berumah tangga. Sudah bahagia semuanya Bunda? Insya Allah. Kok kebahagiaan kayak terpaksa gitu ya? Musiknya belok. Iya memang. Next. Sudah bahagia semua sudah ya, karena sesuatu yang bahagia sudah ya tadi. Next. Kita bahagia bukan karena keadaan semua indah, tapi karena kita bisa melihat keindahan di setiap keadaan. Setuju dengan kata tadi? Setuju. Keadaan seperti apapun Bunda di rumah, kalau Bunda bisa melihat keindahan di dalamnya, maka yang ada adalah bahagia. Sama seperti kita, sama sekali. Betul. Bahkan sekembar-kembarnya anak kembar pasti ada yang beda. Betul. Mungkin kakaknya pendiam, adiknya nggak mau diam, dia nggak. Nah, karena Allah menciptakan kita spesial. Makanya hal yang spesial ini kita harus lakukan sesuatu yang spesial juga, ya. Siap untuk jadi orang spesial? Siap. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kuning. Tepuk tangan. Nah, sekali lagi terakhir, 1, 2, 3. Hitam. Dengan tarik kamu sedikit. Iya kan? 1, 2, 3. Oke, ternyata jadi orang tua harus responsif terhadap perubahan. Anak kita cepat sekali berubahnya, betul? Mudah-mudahan ini nggak merasa anak itu kadang-kadang meniru apa yang kita lakukan. Iya. Mau contohnya? Oke. Itu wali ketiga, tangannya ke depan. Kurang keras. 1, 2, 3. Digosok. Ikuti apa yang saya perintahkan. Apa Bunda? Ikuti apa yang saya perintahkan. Digosok. Makin cepat, makin panas. Kata ilmu kedokteran, semakin panas semakin sehat, berarti aliran darah semakin mengalir. Makin panas, gosok lagi Bunda, tempelkan di pipinya. Hangat? Yakin normal? Sekali lagi, 1, 2, 3. Tepuk lagi, oke tepuk lagi. Gosok lagi, makin keras Bunda. Ikuti apa yang saya perintahkan, makin keras, tempelkan di dagunya Bunda. Dagu Bunda. Bunda dagunya. Bunda dagunya.
2, 3. Undang anak bicara. Coba main papon naik iki diajak ke apa? Pasar malam ya. Ceritanya minta ampun bunda. Bagi kita mungkin biasa ya, tapi bagi dia itu luar biasa bunda. Maka kita sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang Baik. untuk anak-anak kita. Nanti kalau anak kita nggak ada orang tua yang mau dengerin, dia pasti cari telinga yang lain ya bunda. Betul nggak betul? Biasanya suami loh ya. Kenapa? Nah, kesempatan ini bunda sebagai perempuan ada 20.000 kata bunda harus keluar dari mulutnya. Ya, maka manfaatkan dengan kata-kata yang baik. Gaul. Apa bunda? Gaul. Salah ya. Gaul, harus gaul ya kan. Jadi harus tahu kata-kata bucin anak-anak kita juga. Ya bunda ya. Contoh next. Coba pagi-pagi katakan ini. Selamat pagi, akhirnya kamu bangun juga. Ibu udah gak sabar pengen beraktivitas sama kamu. Iya gak? Anak seneng gak diginiin? Itu anak-anak akan merasa kehadiranku dinantikan orang tua. Coba kalau pas tangi, itu tumben tangi. Itu tumben tangi ya Allah. Loh kok iso tangi tuh? Merasa apa? Kehadiranku penting untuk ayahku atau bundaku. Ya bunda ya. Ini kata-kata bucin yang perlu loh dibutuhkan buat anak-anak kita. Ya bunda ya. Yang bisa mengurangi sayang ibu ke kamu. Itu anak-anak akan merasa aman di keluarga ini. Ya kan bunda ya? Iya. Nah, kata-kata itu harus benar-benar kata-kata yang baik, bagus gitu loh dengarkan anak-anak kita ya. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Yang bisa mengurangi sayang ibu ke kamu. Gitu ya bunda ya. Next, lagi ada kata lagi. Tadi pas kamu di sekolah, ayah membayangkan kamu ngapain aja di sana. Itu anak-anak akan merasa aku penting karena ayah memikirkanku meskipun aku tidak bersama ayah. Gitu ya bunda ya. Gitu ya bunda ya. Ayah ya. Ayahnya menengah ya. Berharga, dicintai apa adanya, dan kehadirannya penting itu sangat berpengaruh pada apa tuh mbak bunda? Pada tumbuh kembang si kecil loh. Bukan hanya berpengaruh pada rasa percaya diri, tapi juga mempengaruhi perkembangan arsitektur ya bunda. Oke, yang pertama, diklik berikan waktu terbaik untuk anak kita. Betul bunda? Betul. Ya. Karena anak kita butuh waktu kita juga bunda. Jangan sampai bunda hanya bukan menyempatkan waktu tapi bukan meluangkan waktu tapi hanya waktunya yang luang. Gimana sih? Meluangkan waktu di waktu yang luang saja. Oh gitu. Jangan sampai seperti itu ya bunda. Tapi benar-benar meluangkan waktu untuk anak kita. Iya. Jadi gak ada yang lain ya. Gak ada yang setan gepeng di pinggir kita, di kanan kita gitu ya. Tahu setan gepeng apa? HP. Jangan sampai ada orang ketiga di antara kita. Terus, kalau anak sudah ngajak ngobrol, please yang namanya HP, TV dimatikan. Lebih penting mana toh antara obrolan sama anak daripada dengan obrolan sama handphone kita. Dan berikan tanggapan positif. Kalau dia menyampaikan apa, tanggapi dengan positif. Gitu ya bunda ya. Memang anak mah. Berbicara dengan anak dengan tatapan bersahabat serta antusias. Jadi kalau anak kita segini mas, ini mas. Gimana tadi? Gimana sekolahnya? Paham ya? Jadi kita segini. Mama pengen dengerin dong cerita sekolah tadi gimana? Kasih PR. Iya, ya Allah, kamu anak TK dikasih PR. Tatap kita menatap HP atau TV. Next, berbincanglah saat makan. Berikan nasihat terbaik. Contoh harus bersyukur dengan makanan yang sedang dinikmati. Gitu ya bunda ya. Gitu ya bunda ya. Apalagi sakit. Ditemenin bareng bundanya makan merasa bunda aku sayang banget sama aku. Next. Berbincanglah dengan anak saat melakukan perjalanan, misalkan saat memberi makanan di lingkungan rumah sambil naik motor, sambil ngobrol. Jadi ambil pelajaran apa dari video ini bunda? Dikasih tahu karenanya, gitu ya. Next, bacakan anak cerita-cerita yang menginspirasi seperti cinta Rasulullah, ya teladan Rasulullah dan para sahabatnya, gitu ya bunda ya. Buku-buku yang itu ada mengandung ajaran-ajaran kebaikan itu kita bacakan.
Next, tapi sebelum tidur ya Bunda ya, bagus banget. Masuklah dalam dunia anak, bermainlah dengan mereka. Jadi bapak-bapak, ya bisa bapak-bapak masih jaim ya kalau main sama anak ya. Kayaknya ibu-ibu harus jangan jaim lagi ya, tapi harus bermain dengan totalitas bersama anak kita. Oke, next Kak. Nah, setelah ini akan disampaikan sama Bunda Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bunda-bunda dan ayah yang mungkin Iya, ya. Saya hormati Ibu Irma sebagai kepala sekolah gitu. Ya. Bunda-bunda guru yang lainnya, terima kasih sudah memberi kesempatan kami untuk belajar bersama bunda-bunda hebat di sini. Masya Allah. Tepuk tangan buat semuanya. Saya pertama datang tadi langsung terpana, Masya Allah. Ulang-ulang ya menyampaikan anak-anak ini kudu dibucin nih gitu ya, kudu dirayu, kudu dikembangkan perasaannya. Karena anak-anak itu, Bunda, anak-anak tidak harus menjadi anak yang pintar. Kalau kata Bunda Eli Risman, tokoh psikolog itu, karena yang berkembang di usianya itu adalah perasaannya, ya, perasaannya. Jadi anak usia dini itu memang harus difahami perasaannya. Bagaimana saat dia senang, kita tahu dia sedih, ya larinya juga ke bundanya, gitu ya. Nah, hebatkan apanya? Pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Terus permintaannya, maunya tidak. Tapi bagaimana ketika anak bersedih? Nah, kita bisa memahami anak-anak memang harus belajar mengelola perasaannya. Ya, paling tidak kita tanya anak-anak, kamu sedih? Nah, itu anak-anak meluapkan perasaannya itu sudah membuang ya. Ini udah upayanya dia membuang perasaan sedihnya gitu ya. Nah, tugas kita mendengarkan, tidak harus dituruti semua kemauannya. Anak-anak itu kan kalau dituruti terus ya, makin bertambah umurnya kan maunya makin banyak juga lah. Kalau dituruti terus, nah kita nggak selamanya bisa menuruti anak-anak. Nanti anak-anak kita juga menjadi pribadi yang lemah. Membacakan kisah-kisah indah, ya, mengimajinasikan kehebatan Tuhan sampai anak takjub, mengimajikan keindahan surga sampai anak menetes liurnya. Bukan berarti ngiler ya Bunda, tapi anak-anak itu sampai wow, ternyata menjadi orang baik itu asik ya gitu loh. Sampai TK sekarang sama-sama beriringan berjalan tanpa memaksa anak-anak harus sudah bisa membaca ketika masuk SD nanti. Nah, sepertinya ada wacana seperti itu. Jadi ini kabar gembira. Iya, kadang itu Bunda, HP begitu responsif, merespon ya, ini ya dari tangan-tangan anak-anak kita. Sebaiknya ya, kita kalau mau saingan sama HP, iya, kita juga cepat-cepat merespon kalau anak-anak membutuhkan kita. Bisa dipahami Bunda? Terima kasih dari saya, cukup sekian ya Bunda. Nah, ini tentang membacakan kisah atau cerita itu ya Bunda ya. Untuk latihan bucin juga sih ya. Oke, lihat foto anaknya, jangan lihat scrolling yang lainnya. Satu keluarga nggak apa-apa. Apalagi anak pertama silahkan dilihat. Karena saya yakin anak pertama adalah menjadi anak yang paling spesial, jadi uji coba orang tuanya. Ya kadang-kadang masih kita nomor 2 kan. Silahkan dipandang wajah anaknya Bunda, yang lugu itu, yang manis itu, yang mungkin selama ini kita kurang sempurna dalam mendidiknya. Coba lihat raut wajahnya.
tidak begitu bisa mensyukurinya. Mungkin kita pernah memukul, mungkin kita pernah mencubitnya, menyakiti hatinya, sehingga air matanya keluar dari wajah anak kita yang lugu itu. Kita yakin bukan salah dia, bukan salah anak kita, tapi salah kita yang kurang sabar, salah kita yang kurang ilmu dalam mendidik. Oleh karena itu, tatap wajah anak kita yang manis itu, yang lugu itu, yang tidak ada dosa itu, dengan memohon maaf pada Allah, pada Tuhan kita, atas kealfaan, atas kekurangan ilmu yang selama ini kita lakukan. Anakku, mohon maaf, Bunda selama ini masih kurang ilmunya. Ayah Bunda, seandainya kita dititipi anak presiden, kira-kira bagaimana mengasuh dan menjaganya? Beranikah kita membentaknya sekali saja? Pasti tidak kan? Nah, yang sekarang menitip bukan presiden, tapi yang jauh lebih berkuasa dari presiden, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranikah kita membentak, memarahi, mencubit, bahkan memukul? Jika kita pernah melakukannya, kira-kira nanti di hari akhir apa jawaban kita ketika ditanya pemiliknya? Jiwa anak kita lebih mahal dari susu termahal yang ditumpahkannya, dari HP yang dirusakkannya. Jaga lisan ya, duhai orang tua. Jangan pernah memarahi anak kita hanya karena gara-gara ia menumpahkan susu atau karena ia melakukan hal yang menurut kita salah. Anak kita tidak tahu kalau apa yang ia lakukan adalah kesalahan. Otaknya belum mempunyai konsep itu. Lihatlah tatapan mata anak kita yang tidak berdosa itu ketika kita marah-marah. Ia diam dan mencoba mencerna apa yang kita katakan. Apa ia mengerti? Mungkin iya, tapi cobalah perhatikan apa yang ia lakukan setelah kita memukulnya, setelah kita memarahinya, setelah kita mencubitnya. Dia tetap memeluk kita. Dia tetap memeluk kita saat kita lelah. Dengan bahasanya, dia tetap mengungkapkan bahwa dia dengan sepenuh hati menyayangi kita, orang tuanya. Dia masih ingin dibelai. Bukankah inilah tanda si anak memaafkanmu? Namun, jika kita terus-menerus mengumbar kata-kata kasar kepadanya, mungkin otak anak akan merekam dan akhirnya, naudzubillah min dzalik, cadangan maaf di otaknya hilang. Apa yang akan terjadi selanjutnya, duhai orang tua? Anak akan tumbuh menjadi anak yang ganas, dan ia pun akan membenci sedikit demi sedikit hingga tidak tahan hidup bersama orang tuanya. Betapa banyak anak zaman sekarang lari ke jalan, menjadi anak jalanan. Astagfirullah. Ya. Mari belajar menjadi tempat pulang yang nyaman untuk anak-anak kita. Duhai ayah bunda, mungkin kita kesal kalau anak nakal, rewel. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kenakalannya, kerewelannya mungkin adalah efek rusaknya jiwa anak-anak karena kesalahan kita sendiri? Cobalah duduk dan merenungi apa saja yang telah kita lakukan terhadap anak kita. Apakah kita lebih sayang pada susu yang paling mahal itu, pada susu yang tertumpah? Anak kita pasti menyadari dan tahu ketika kemarahan itu selalu hadir di depan matanya. Jiwanya pun menjadi memerah bagai bara api. Apa mungkin terjadi ketika jiwa anak kita terus? Apa yang mungkin terjadi?
anak menjadi tidak hormat pada orang tuanya, anak menjadi musuh orang tuanya, anak menjadi kekesalan orang tua, anak tidak bermimpi hidup bersama orang tuanya lagi. Hal inikah yang kita inginkan, duhai orang tua? Nauzubillah min dzalik. Kita ingat, Bunda, jiwa anak kita lebih mahal dari semua di dunia ini. Kita jaga lisan ya. Kita jaga lisan dan perilaku kita. Sekali lagi, Bunda dan Ayah, mari menjadi orang tua yang siap menjadi tempat pulang yang nyaman, yang menenteramkan untuk anak-anak kita. Semoga dimudahkan, semoga dimudahkan menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Amin. Contoh yang harus diteladankan orang tua kepada anaknya yang terbaik, contohnya apa, Bu? Kan bapak-bapak itu minim kata-kata ya. Pokoknya gerak. Anak berbicara yang baik, sopan santun, sama perilaku yang memberi perilaku yang baik. Oke, tepuk tangan. Dapat hadiah Pak, alhamdulillah. Jangan lupa hadiah Pak ya Facebooknya. Ada lagi Bu? Semoga niatan kita belajar mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar yang baik itu adalah setelah kita tahu ilmunya kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniyah as-solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atubu sultan. Nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana hablana ya Allah min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, irhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Salam, salimna min afati dunya wa salimna min adabil qabr wa min adabil qabri wa min adabil dar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Lupa sampahnya di bawah, Ma.